Pasar kripto sedang menghadapi kejatuhan drastis, tapi di tengah-tengah situasi penurunan ini, kita masih melihat kenaikan dan beberapa hal positif. Halo kriptosias, balik lagi dengan saya Leo di Crypto Discover, dan hari ini kita akan membahas berbagai update penting di dunia kripto saat ini, mulai dari jatuhnya harga Bitcoin dan pasar secara keseluruhan, pencapaian baru Ethereum, sampai kenaikan Tether yang tidak diduga di kondisi pasar yang sedang menghadapi penurunan. Jadi ayo semuanya cepat merapat karena kalian tidak mau ketinggalan update-update penting ini. Minggu lalu, Bitcoin mengalami volatilitas ekstrim, melonjak di atas $70.000 di awal minggu sebelum jatuh ke bawah $60.000 di akhir minggu. Dan saat ini, Bitcoin berada di kisaran $54.000. Pergerakan drastis ini tampaknya didorong likuidasi posisi leverage dengan adanya posisi long senilai ratusan juta dolar ditutup. Salah satu katalis likuidasi ini adalah berita kripto yang bearish dan faktor makroekonomi. Di sisi kripto, muncul kekhawatiran kalau whale Bitcoin akan menjual Bitcoin dalam jumlah besar. Tidak seperti kekhawatiran sebelumnya tentang Mt. Gox atau pemerintah Jerman yang menjual Bitcoin, kali ini fokusnya adalah pada perusahaan perdagangan kripto Genesis yang bangkrut, yang mengirimkan Bitcoin senilai lebih dari $1 miliar kepada krediturnya. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat dilaporkan memindahkan Bitcoin senilai $2 miliar mungkin untuk dijual. Sementara dari sisi makroekonomi, data ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan menyebabkan Federal Reserve mempertahankan suku bunganya sebelum memasuki liburan musim panas. Angka pengangguran yang dirilis setelah memberikan kejutan positif yang akan kita bahas lebih detail lagi nanti. Spot Bitcoin ETF juga melihat arus keluar bersih hampir $240 juta dalam satu hari. Ini menyoroti kalau Bitcoin masih dilihat sebagai aset beresiko oleh investor, meskipun awalnya ada pemikiran kalau Bitcoin adalah tempat yang aman di tengah kekhawatiran resesi. Aksi jual di seluruh pasar diperburuk pembatalan carry trade yen. Singkatnya, investor global meminjam yen senilai triliunan dolar untuk membeli berbagai aset termasuk kripto. Dan sekarang, mereka membayar kembali pinjaman yen tersebut yang melibatkan penjualan aset. Meskipun carry trade yen mungkin akan terus menekan pasar, intervensi apapun kemungkinan besar akan melibatkan pencetakan uang yang pada akhirnya bisa meningkatkan harga kripto. Berikutnya, anniversary 9 tahun Ethereum minggu lalu ditandai dengan postingan penemu Ethereum Vitalik Buterin yang membagikan foto dari pesta peluncuran Ethereum. Gambar tersebut menampilkan beberapa pendiri asli Ethereum termasuk Gavin Wood, pendiri Polkadot. Vitalik mengungkapkan kebahagiaannya tentang masa depan Ethereum dan potensi perkembangannya di tahun-tahun ke depannya. Tanggapan teratas di posting tersebut menunjukkan sentimen pasar saat ini. Semoga menarik. Ini karena terlepas dari potensinya, Ethereum memiliki kinerja yang buruk dibandingkan dengan Bitcoin, sementara Ethereum Killers terus menarik perhatian dengan kinerjanya yang baik. Ethereum beresiko jatuh ke level terendah dari segi perbandingan dengan Bitcoin sejak tahun 2021. Namun hal ini tidak berarti harga Ethereum akan turun secara fiat. Kita bisa saja melihat rally Ethereum di saat Bitcoin mungkin akan tambah kuat, atau mungkin Ethereum crash dan Bitcoin mungkin akan crash juga, namun dengan tingkat yang lebih sedikit. Pairing ETH dan Bitcoin penting karena ini bisa memberikan insight tentang bagaimana altcoin berkinerja secara lebih luas. Saat ETH dan Bitcoin naik, ini mungkin bisa menjadi tanda kalau altcoin season sudah dekat. Sebaliknya, saat pair ini jatuh, alt season mungkin tidak akan tiba. Tapi meskipun ada fluktuasi harga jangka pendek, fundamental Ethereum tetap kuat. Berita terbaru menyoroti Solana yang melewati Ethereum dalam biaya mingguan karena generator koin meme menghasilkan biaya lebih banyak daripada Ethereum dalam satu hari. Tapi di luar hal ini, kita juga perlu mempertimbangkan solusi layer 2 Ethereum. Ini adalah sebuah pertumbuhan yang tidak bisa ditandingi ekosistem lain. Ethereum juga mendapatkan daya tarik sebagai platform pilihan bagi manajer aset untuk menerbitkan aset dunia nyata yang diberi token. Karena Ethereum secara teknis adalah platform smart contract paling aman yang ada. Jadi masuk akal kalau Ethereum akan memiliki demand dalam hal tersebut. Peluncuran spot Ethereum ETF juga membuka pintu bagi investor baru yang berpotensi mendorong pertumbuhan di masa depan. Ketika nilai on-chain Ethereum meningkat, hal ini bisa meningkatkan harga token lain dalam ekosistemnya. Hal ini bisa menjelaskan kenapa Aave menguat baru-baru ini, karena ini adalah protokol peminjaman DeFi terbesar di Ethereum. Pemegang token Aave mungkin berpotensi mendapatkan keuntungan kalau peralihan biaya disetujui, tapi ini tentunya sebuah topik yang akan kita bahas di video lain. Jadi pastikan kalian ikut bergabung di komunitas Crypto World ID di Discord untuk mendapatkan update terbaru di ruang kripto dan berbagai info airdrop dan giveaway. Linknya sudah kita cantumkan di kolom deskripsi, jadi kalian hanya perlu klik saja. Jadi kesimpulannya adalah Ethereum berada di posisi yang tepat untuk rally pemulihan yang signifikan. Fundamentalnya membaik dan saat ini terus ada FUD, Fear, Uncertainty, and Doubt, alias ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan di ekosistem Ethereum yang menunjukkan adanya banyak pedagang yang menjual Ethereum. Hal ini bisa menjadi awal dari pemulihan ke depannya.
Saat ini, Ethereum diperdagangkan di sekitar $2.400 setelah kita melihat pasar kripto secara keseluruhan terpukul juga. Level ini penting karena sejajar dengan Moving Average Bollinger Band di grafik bulanan. Kalau Ethereum bisa bertahan di atas level tersebut, ini mungkin akan menunjukkan gerakan ke pasar bullish, sementara kalau mereka turun di bawahnya, ini mungkin bisa menandakan pasar bearish. Faktor lain yang mendukung prospek jangka panjang Ethereum adalah posisi mereka sebagai host sebagian besar stablecoin karena platform smart contract mereka yang aman. Peningkatan pasokan USDT Tether merupakan hal yang bullish untuk kripto karena USDT terutama digunakan untuk perdagangan dengan leverage. Penerbitan miliaran USDT selama volatilitas pasar mencerminkan permintaan pedagang terhadap stablecoin untuk bertaruh di pergerakan harga. Dan kali ini untuk kabar mengejutkan, di mana di kondisi pasar yang melihat penurunan, kita malah melihat rekor keuntungan Tether sebesar $1,3 miliar di Q2, menyoroti pengaruhnya yang semakin besar di pasar. Meskipun tidak jelas berapa banyak Tether yang telah diinvestasikan di Bitcoin, ekspansi perusahaan menunjukkan kalau mereka bersiap menghadapi masa depan di mana dominasinya mungkin menurun dengan adanya peraturan di Uni Eropa dan meningkatnya dominasi USDC yang mengubah landscape stablecoin. Tapi meskipun ada tantangan peraturan, permintaan stablecoin terus meningkat. Sebagaimana dibuktikan dengan meningkatnya kapitalisasi pasar USDT, USDC, dan bahkan PYUSD dari PayPal. Meningkatnya permintaan ini menunjukkan lebih banyak uang mengalir ke kripto bahkan di tengah volatilitas pasar. Dan sekarang, momen yang ditunggu-tunggu. Kita akan membahas mata uang kripto dengan kinerja terbaik di minggu lalu. Meskipun kita melihat pergerakan drastis di pasar, Tether Gold, PYUSD, USDT, USDD, dan USDC berkinerja dengan baik. Token XAUT Tether Gold mendapat keuntungan dari kenaikan harga emas dan perpindahan ke tempat yang lebih aman di pasar kripto. Token yang dipatok emas seringkali naik di saat kita melihat tekanan pasar karena pedagang melakukan lindung nilai terhadap posisi mereka. Sementara itu, kapitalisasi pasar PYUSD, USDT, dan USDC terus tumbuh menunjukkan lebih banyak uang memasuki ruang kripto. Ketahanan USDD selama volatilitas minggu lalu yang merupakan yang terbesar sejak jatuhnya pandemi pada tahun 2020 juga perlu diperhatikan. Kita ada di periode yang penuh volatilitas, jadi kesabaran kita benar-benar diuji sebagai investor jangka panjang. Di saat-saat ini ada baiknya kita saling berbagi informasi dan pendapat untuk melihat kondisi pasar ke depannya dari berbagai perspektif. Jadi ayo ikut bergabung dengan CryptoSales lainnya di Telegram Crypto Discover atau untuk CryptoSales yang lebih aktif di Discord, kalian bisa bergabung di channel Crypto World ID. Sampai ketemu di sana, GM CryptoSales.